Shalom, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri kita di dalam hadirat Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Biarlah Tuhan hari-hari yang boleh ada buat kami, Tuhan berikan kami hati yang bijaksana. Kami boleh dituntun oleh pimpinan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi alat-Mu, kami juga boleh menjadi pribadi yang boleh selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan menaikkan pujian, kiranya setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku serahkan
sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Bapa yang kami percaya. Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Akan Kau biarkan kami berjalan sendiri. Berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu, amin. Ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya
Mari kita berdoa. Bapa, sungguh seperti pujian yang kami naikkan, kami sadar bahwa sesungguhnya Engkau Bapa yang luar biasa. Kami percaya rancangan-Mu indah buat setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami mau bersama-sama menikmati saat teduh bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kami supaya firman yang kami pelajari pagi hari ini menjadi berkat untuk sepanjang hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat GPI Avia CBD, Avia Cemara, Avia Setiabudi, Avia Stabat, dan Pos PI English Service. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk bersaat teduh sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini. Saudara, biarlah hari ini atau pagi hari ini kita benar-benar menikmati waktu bersama dengan Tuhan dalam saat teduh ini. Saudara, saya ambil tema dari saat teduh kita pada pagi hari ini, yaitu semangat yang menghidupkan. Kenapa? Karena kita lihat akhir-akhir ini banyak orang stres, banyak orang enggak bersemangat, banyak orang lemah, bahkan akhirnya menjadi sakit. Dan kalau sudah sakit menjadi selesai ya saudara ya. Tapi hari ini kita mau punya semangat yang menghidupkan. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tahu sekarang, kita berarti siapa saudara dan saya. Kita semua tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti semuanya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, saya akan sharing sebuah cerita. Ada seorang anak berusia 6 tahun, namanya Brian ya saudara. Dia anak yang cekatan, mudah bergaul, pinter. Nah, suatu hari dia bilang sama mamanya bahwa kaki kirinya sakit saudara. Nah, tentu sebagai orang tua respect ya saudara, harus cekatan kan, cepat, gerak cepat ya saudara. Kemudian cek ke dokter dan ternyata hasilnya adalah anak ini pangkal kaki kirinya itu ada tumor yang cukup berbahaya. Nah saudara, tentu sebagai orang tua mereka kaget, takut, khawatir. Itu wajar ya sebagai orang tua. Nah saudara, akhirnya anak ini berobat ke rumah sakit yang khusus menangani tentang kanker. Satu hal yang memang agak aneh, ketika anak ini masuk berobat ke rumah sakit sudah beberapa kali gitu ya saudara, dia nulis di sebuah buku, biasa di rumah sakit ada buku seperti buku tamu itu ya, dia tulis why me, kenapa saya. Nah saudara, singkat cerita Brian terapi sampai 3 bulan selama 1 tahun itu. Nah setelah pengobatan, Brian itu suka mengunjungi orang-orang, khususnya anak-anak seusia dia yang sakit di rumah sakit itu untuk menguatkan. Nah, saat anak ini sudah umur kelas 6 ya saudara, kelas 6 SD, dia suka cerita ke teman-temannya di sekolah bahwa dia berjuang untuk hidupnya, dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam keterbatasannya karena penyakitnya itu. Dan dia bisa terus menjadi juara kelas, berprestasi, bahkan hampir di semua cabang olahraga. Saudara, memang Tuhan mengizinkan penyakit itu ada
dalam hidup Brian. Tapi di sisi lain, Tuhan memberikan talenta berolahraga dan keenceran otak dalam pelajaran dalam hidup Brian. Saudara, Tuhan Maha Adil dan Tuhan Maha Tahu apa yang dibutuhkan hambanya. Singkat cerita saudara, Brian sudah lulus SMA dan mendapatkan tawaran beasiswa dari 5 universitas terkenal di Amerika. Wow, luar biasa kan saudara? Saudara, akhirnya Brian memilih satu universitas yang memang dia suka. Dan satu hal, Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah apa saudara? Obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, hati yang gembira seperti inilah yang ada dalam hidup Brian. Dia bisa berjuang dengan penyakit kansernya selama hampir 16 tahun. Saudara, tulisan Brian tentang Why Me bukan asal nulis, tapi mereka terus mengandalkan Tuhan sekalipun ada pertanyaan seperti itu. Nah, iman keluarga Brian ditumbuhkan dari seorang Brian. Mereka terus berdoa berharap pada Tuhan. Nah, saudara, dari kisah ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar ada 2 poin. Pertama, hati yang gembira itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Jadi enggak ada orang lain yang bisa memberikan kepada kita sukacita. Kita sendiri yang bisa menentukan saya mau senang, saya mau tertawa, saya mau sukacita, atau saya mau sedih. Saudara, apapun yang terjadi dalam sekeliling kita atau yang terjadi dalam diri kita yang menentukan kita mau bergembira, bersukacita, atau bersungut-sungut. Banyak orang saudara ketika mengalami masalah langsung ngomel, langsung marah, langsung enggak nyaman, apalagi mungkin menyalahkan Tuhan. Wow, saudara tahu kan? Banyak orang seperti itu, tapi saya yakin pagi hari ini setiap kita mau dikuatkan. Mungkin ada di antara kita yang mengikuti saat teduh ini mengalami masalah, tapi saudara ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Saudara, kedua, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Dalam situasi apapun, senang ataupun susah, kita tetap harus percaya. Kita tidak melekat pada sakit, pada masalah, pada persoalan, tapi kita melekat kepada sumber kehidupan itu sendiri. Jadi saudara, kita gak akan bisa hidup kalau kita gak melekat pada sumber kehidupan, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Nah, kalau kita baca Yohanes 15 ayat 4 dikatakan juga, tinggallah di dalam aku katanya. Itu mengingatkan kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Saudara, kita tidak pernah tahu rencana Tuhan terhadap kita. Tapi percayakan kepada Tuhan bahwa semua adalah baik. Dan saudara, kita mau lakukan dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Yakin bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Kuasa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan. Jadi ingat saudara, percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Semua yang terjadi dalam hidup kita, akhirnya atau endingnya pasti saudara mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita mengandalkan dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang menolong hidup kita. Saudara, saya berharap kita semua, apapun yang sedang kita alami saat ini, percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Seperti Roma 8 ayat 28 tadi dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara yakin saudara mengasihi Tuhan, saudara percayalah, bagi saudara ada kekuatan, bagi saudara ada jalan keluar, bagi saudara ada berkat, ada perlindungan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini
kami dikuatkan, kami diingatkan bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi pelindung kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa ketika kami terpuruk sekalipun, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kami percaya ketika kami punya masalah, ada sesuatu yang Tuhan mau kami belajar. Sehingga Tuhan kami tahu itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya setiap kami sebelum kami melakukan kegiatan kami mendengar firman Tuhan, kami diingatkan firman Tuhan, dan kami bergantung sepenuhnya kepada firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami selesai dan jemaat-Mu, bahkan teman-teman kami dimanapun yang mendengar, yang bersama-sama bersaat teduh bersama dengan kami semua mau melakukan kegiatan kami untuk sepanjang hari ini, bekerja, studi, sekolah ya Tuhan, kuliah, atau bahkan mungkin yang buka toko. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini mereka sungguh dikuatkan bahwa Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Saudara, kita mau mengakhiri saat teduh kita. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat yang Tuhan sediakan buat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus Kristus mengarahkan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat, kasih, kemurahan, kebaikan, pertolongan Tuhan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.